Ya, apa kabar pemirsa dan juga pendengar podcast Creative Talk? Setiap tahun di kota New York ini selalu hadir puluhan desainer Indonesia dalam acara yang disebut dengan ajang New York Fashion Week. Setiap tahun dalam acara semi tahunan yang diselenggarakan 2 kali, yaitu di bulan Februari dan juga bulan September, puluhan desainer Indonesia datang ke kota New York memperlihatkan karya-karya mereka dalam berbagai macam ajang New York Fashion Week. Karya-karya yang ditampilkan di New York Fashion Week pada bulan Februari adalah karya-karya untuk koleksi musim gugur atau musim dingin. Sementara karya-karya di bulan September itu adalah koleksi musim semi atau musim panas. Hadirnya para desainer Indonesia di ajang New York Fashion Week ini memang sangat positif ya. Karena mereka datang ke sini bukan hanya menampilkan karya-karya mereka, tapi mereka juga mempromosikan Indonesia. Mempromosikan Indonesia dari berbagai macam hal, mulai dari pattern, mulai dari jenis kain, karena mereka membawa kain tenun, kain batik, dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah benar para desainer itu kemudian menembus pasar internasional? Yang menjadi masalah adalah munculnya berbagai macam isu polemik berkepanjangan di sosial media, di YouTube, di Instagram, dan juga di grup WhatsApp. Semuanya saling debat, saling sanggah, saling memberikan informasi, sehingga publik jadi bertanya-tanya, ini mana yang benar, mana yang salah. Topiknya hanya satu, Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Tim VOA akhirnya memutuskan untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Kita ingin tahu apa yang terjadi di balik layar Indonesia Now, karena ini juga merupakan informasi dan edukasi publik yang baik untuk kita semua, terutama bagi industri kreatif yang ada di Indonesia. Saya akan memulai dengan satu cerita dulu, yaitu bagaimana sih sebenarnya New York Fashion Week itu. New York Fashion Week atau Pekan Mode New York adalah pagelaran busana fashion yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Februari untuk koleksi pakaian musim fall atau winter dan bulan September untuk koleksi pakaian musim panas atau summer. New York Fashion Week adalah salah satu dari 4 besar fashion show dunia bersama dengan Paris, London, dan Milan. New York Fashion Week pertama kali diadakan pada tahun 1943 oleh Eleanor Lambert, seorang profesional yang bergerak di bidang media, publikasi, dan periklanan. Pada masa itu, dalam suasana Perang Dunia Kedua, Eleanor melihat para desainer fashion membutuhkan media dan publikasi agar karya-karya mereka dapat dilihat langsung oleh industri fashion dunia. Awalnya, Eleanor menggelar fashion show dengan nama The Press Week of New York, karena pada saat itu Eleanor hanya fokus untuk kebutuhan media, kemudian berkembang menjadi The New York Fashion Week. Berbagai event fashion digelar di seluruh kota, hingga pada tahun 1993, Dewan Perancang Mode Amerika atau Council of Fashion Designers of America mengkoordinasi fashion show di seluruh kota dengan tujuan untuk menjaga kualitas industri fashion di New York agar New York Fashion Week menjadi sebuah event yang sangat bergengsi. Rangkaian New York Fashion Week yang hingga akhir tahun 2024 berada di bawah manajemen IMG dalam setiap musim menampilkan sekitar 60 desainer dari dalam dan luar negeri. Selama 2 pekan fashion di New York, terdapat puluhan side events seperti runway fashion shows, galeri pop-up, hingga fashion exhibitions. Lalu bagaimana dengan ajang Indonesia Now? Ya, Indonesia Now memang sebuah ajang yang berada di bawah New York Fashion Week The Show yang dikoordinasi oleh IMG. Kehadiran Indonesia di event New York Fashion Week mulai terdengar sejak tahun 2016 hingga 2017. Saat itu, karya desain fashion Indonesia mulai mendapat perhatian saat sejumlah fashion designer Indonesia tampil di ajang Couture Fashion Week New York dengan founder Andres Aquino. Saya beberapa kali meliput event ini dan mewawancarai desainer-desainer Indonesia. Awalnya, mereka menampilkan karya-karya couture fashion yang artistik dan glamour. Kemudian mereka tampil dengan karya-karya streetwear, gaun untuk pesta, hingga baju-baju untuk liburan musim panas. Menurut website Couture Fashion Week New York, terdapat 23 desainer Indonesia pernah tampil dalam ajang ini. Di antaranya adalah Dian Pelangi, Geraldus Sugeng, Agus Lahinta, dan Anissa Hasibuan. Kehadiran mereka dikoordinasi oleh entrepreneur dari Indonesia
Teti Rompis yang kemudian membawa kawannya di bidang fashion yaitu Dina Eski Barber. 21 September 2016, untuk pertama kalinya Indonesia tampil dalam panggung New York Fashion Week The Show, menampilkan karya desainer modes Anissa Hasibuan. Anissa kemudian tampil dalam 2 seasons berikutnya. Setelah Anissa Hasibuan, lalu pada September 2017, hadirlah Indonesian Diversity yang membawa sejumlah koleksi karya desain Vivi Zubaidi, Coretta Lewis, dan juga Kimberly Tandra. 1 tahun kemudian setelah kepergian almarhumah Teti Rompis, di bawah bendera Indonesia Fashion Global, Indonesian Diversity berubah nama menjadi Indonesia Now. Tetap menghadirkan koleksi bersama dari para desainer Indonesia untuk menanggung pembiayaan produksi serta berbagai kebutuhan untuk bisa tampil dalam The New York Fashion Week The Show. Indonesia Now kemudian menghadirkan sejumlah koleksi dari brand-brand terkenal seperti Erigo, Alera Batik, dan juga Button Scarf. Lalu juga hadir desainer-desainer papan atas seperti Gia Panggabean, Didit Maulana, Merdi Sihombing, hingga Ivan Gunawan. Sementara itu beberapa desainer Indonesia lainnya tampil dalam berbagai side events yang diadakan selama 2 pekan New York Fashion Week seperti CADA New York Fashion Week, NYC Live New York, Asian New York Fashion Week, dan New York Indonesia Fashion Week. Desainer-desainer ini tampil secara independen dengan target pasar yang sesuai dengan misi brand masing-masing. Sedangkan untuk biaya registrasi hingga runway, setiap event memberikan harga dan paket yang berbeda. Namun masih lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk ikut serta tampil dalam Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Kehadiran puluhan desainer setiap 2 pekan fashion di kota New York ini mempunyai tujuan untuk mempromosikan karya-karya mereka di dunia fashion internasional. Namun hingga hari ini belum ada informasi dan data yang menunjukkan dampak keuntungan bisnis fashion desainer Indonesia di kota New York. Tentunya setiap fashion event memerlukan manajemen fashion show yang profesional, baik dari sisi manajemen administrasi, marketing, publikasi, hingga produksi dari model casting, sponsor, musik, lighting, hingga backstage management. Teman-teman yang bertanya apakah disinilah munculnya berbagai masalah. Sejumlah peserta desainer Indonesia yang ikut dalam event Indonesia Now New York Fashion Week The Show mengalami kekecewaan dan kerugian. Ada mismanagement hingga mempertanyakan sistem pembayaran dari penyelenggara event perantara yang dianggap tidak transparan. Masalah yaitu New York Fashion Week. Akhirnya terjadilah polemik yang sangat besar di sosial media. Very be careful. Awal yang Eski tawari kurang lebih 37.000 kalau nggak salah ya. 37.000 akhirnya karena ada beberapa deal menarik yang dia katakan, oh oke, dengan diskon spesial buat saya dan teman-teman yang berangkat kemarin, dia bisa memberikan harga kurang lebih 20.000 untuk satu brand. Dia menawarkan beberapa kesempatan sebetulnya. Selain kita membuat show di sana, kita juga dikasih tempat booth gitu untuk memperkenalkan brand kita sekaligus berjualan. Plus juga kita ditawarkan untuk ada beriklan di Times Square. Dan semua itu berbayar, Mas, di luar paket yang untuk show itu sendiri. Dan semua nggak ada yang berjalan dengan baik. Singkat kata, akhirnya kita karena seharian capek, habis fitting, malamnya kita ajak makan-makan, kumpul makan-makan semua. Eski pun kita undang gitu. Sampai di hotel, teman saya berkata, Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Kok bisa? Saya bilang gitu. Saya mencoba tenangkan diri, pagi-pagi saya bangunin semua teman-teman saya yang ikut di sana. Saya minta mereka turun ke restoran untuk breakfast pagi, terus saya ceritakan bahwa ada kendala dengan perjalanan show kita ke New York gitu. Ya mereka semua kaget ya. Terus apa yang akan kita lakukan gitu.
saya mengumpulkan kalian punya cash berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Nah, waktu berjalan acara juga biasanya kan kita ada yang namanya run through show ya. Jadi sebelum ada acara itu harus ada ya blockingnya, kemudian setelah pakai baju itu ya kita harus ada ya. Ini nggak ada gitu loh. Ini nggak ada, ini kan jadi satu pertanyaan gitu. Tanpa sengaja akhirnya saya dapat informasi bahwasanya ini show tidak akan bisa diselesaikan apabila pihak Indonesia Now dalam hal ini adalah Eski menyelesaikan semua tanggung jawab dia gitu loh. Kalau nggak salah itu sekitar ada dikurskan ke rupiah 700 juta ya. Waktu di awal-awal kita minta trend forecastingnya ini, kita juga minta tolong dong dikirimi database buyer dan database media sama dengan guest list yang akan menghadirin itunya. Sampai kita di sana sama sekali nggak ada sama sekali. Terus begitu kita lihat ini kok datangnya orang Indonesia semua ya gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Kalau Indonesia Now ini merupakan sebuah platform yang cukup ya mengatasnamakan fashion Indonesia di global. Tapi kenapa dia membawa tenaga kerjanya dari Indonesia ya? Yang izinnya itu boleh dikatakan bukan izin bekerja. Jadi tourism. Dan saya bilang hati-hati loh, ini Amerika loh, kalian tuh jangan begini. Ini menurut saya ini sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Indonesia Now. Saya di sini bersama 2 desainer, Gea dan kemudian Didit Maulana, kita tuh yang ditanggung negara. Selebihnya itu adalah mereka membayar kepada Eski. Dan saya yakin mereka semua udah pasti bayar kok sama Eski gitu loh. Eski ini kan akhirnya merubah Indonesia Diversity menjadi Indonesia Now. Dan kemudian dia yang meneruskannya kayak dapat durian runtuh gitu loh. Padahal sebenarnya dia kan bukan orang fashion yang saya tahu di Indonesia, dia hanya tukang pinjam baju. Dia bukan fashion stylist. Tim VOA berhasil menghubungi dan mewawancarai pihak pengelola Indonesia Now dan mengkonfirmasi langsung polemik ini. Menurut Eski, apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang nih? Ada protes begitu banyak desainer ke Eski, itu apa sih sebenarnya? Problemnya apa sih, Ki? Sebenarnya yang Eski tahu dan Eski bisa jawab apa problemnya? Ya sebenarnya gini ya Mas, sekali lagi setiap season itu pasti ada ceritanya. Tapi biasanya apapun itu ceritanya kita selesaikan gitu loh. Tapi kan ada juga beberapa orang yang gini, kayak harusnya kan misalnya ada masalah itu dibicarakan langsung gitu. Kayak misalnya Eski ini modeling gak bisa jalan, ganti. Nah saya kan bisa kasih solusi ya Mas, di saat itu juga gitu loh. Oke, ganti gitu. Tapi ketika show-nya sudah selesai, ya beritanya udah di mana-mana, show-nya maksudnya kayak itu memang show saya yang apa ya? Karena keterbatasan funding waktu itu memang show-nya tidak seperti yang biasa Mas Nara lihat. Ada informasi bahwa kalau ikutnya Fashion Week-nya Eski ternyata sehari sebelum show dimintain duit katanya. Itu benar, Ki? Ketika show-nya ini sudah terjadi, ketika publication-nya udah keluar semua gitu kan, beritanya bagus semua gitu kan. Jangan menodai prestasi. Bukan menodai, tapi kan ini terjadi mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan. Iya, dan itu memang awalnya juga sudah saya selalu bicarakan gitu loh. Maksudnya gini, saya nggak pernah ngilang, saya selalu ada, saya open book juga gitu loh cerita. Situasinya seperti ini, apa yang bisa diselesaikan sekarang, apa yang bisa lagi diselesaikannya nanti, gitu. Kalau boleh tahu, itu biayanya berapa sih, Ki? Untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show? Satu show. Ya. Jadi kalau gitu, misalnya ada berapa desainer gitu, berarti di collect ya, artinya patungan ya? Nah, tapi itu dia nih, Mas Nara. Jadi gini kan, memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya.
gitu, atau mungkin pemerintah gitu kan. Tapi memang jadi gini, mungkin kerjaan fashion itu Mas, itu tuh harus punya passion. Pekerjaan yang harus punya passion. Kalau di industri fashion nggak punya passion, itu pasti udah nyerah dari kapan juga gitu loh. Makanya apa ya, maksudnya gini, kayak saya mengerjakan New York Fashion Week ini atau London Fashion Week ini gitu, itu karena passion saya. 150.000 Iya, itu iya. apa aja di situ elemennya? Iya, tadi kan pertanyaannya 150.000 itu gimana ngumpulinnya? Enggak, Juga, sebelum udah. ya itu ngumpulin kan kalau ngumpulin dulu deh, ngumpulin Ya, gimana? saya tuh pribadi nggak mau yang namanya skip season. Skip season. Maksudnya kita Februari ikut, terus nggak ada duit, September nggak ikut, terus nanti ada Maksudnya duit. harus continue gitu Iya, ya, tiap season exactly ada gitu. gitu ya. Ha. Oke. Tiap season itu ada gitu, dan saya selalu berusaha. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Nah, itu dia. Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event Semua. organizer, Event organizer, sebagai apa lagi? fashion consultant. Fashion consultant itu apa? Jadi gini Mas, ketika desainer ini mau naik ke New York Fashion Week, itu semua koleksinya ada arahannya. Berarti Eski yang mengkurasi Ya, sendirian. ya. Saya yang mengkurasi, karena New York Fashion Week-nya kan sudah percaya nih. Ya, dengan selection saya, karena kan sudah bekerja cukup lama ya gitu loh. Alhamdulillah secara koleksi tidak pernah mengecewakan mereka gitu. Jadi ya karena saya sudah tahu standarnya harus seperti apa, trend forecast-nya pun saya yang kasih gitu loh. Jadi Harus. berarti selain eventnya juga ngurusin, kemudian juga konsultan, berarti konsultan itu kan kurasi ya. Kalau mau kurasi apa sih? Gini, Eski melakukan kurasi buat New York Fashion Week itu apa sih? Karena ini kan banyak orang bertanya gitu, kok ada yang bilang, kok kayaknya jadi gampang ya masuk Cuma Indonesia punya Now uang aja gitu, bisa karena masuk punya ya. duit lo bisa masuk gitu. Enggak, Gimana enggak. sih kurasinya? Enggak, itu pertama saya lihat dari social media appearance-nya gitu. Terus udah gitu bisnisnya sudah berapa lama. Terus udah gitu visi misinya apa, goals-nya dia sebenarnya maunya apa. Biasanya kalau orang seorang fashion consultant itu bukan hanya melihat itu, tapi kan dia juga melihat patternnya, dia juga melihat tone-nya gitu. Itu nggak ada arahan di situ, nggak? Jadi gini, saya nggak kerja sendiri Mas. Oh, nggak kerja sendiri? Enggak, saya nggak kerja sendiri. Saya bekerja sama dengan fashion consultant atau fashion stylist yang saya rekomendasikan ke designers Di Indonesia? di Indonesia. Namun polemik adanya kekurangan dana produksi sebelum runway, model yang belum dibayar, hingga kesalahan presentasi runway juga dialami oleh beberapa desainer, salah satunya Lisa Ju. Kita tuh sebetulnya di sana kita nggak pernah berhubungan sama sekali sama orang-orang dari Fashion Global Collective ini. Jadi dari art directornya, atau misalnya floor director, atau sound engineer-nya, audio visual timnya, atau fitternya segala macam tuh kita nggak pernah komunikasi. Termasuk waktu dia bilang kayak, oh ya IMG bilang karyanya Lisa bagus apa segala macam, terus kita tanya kayak siapa orangnya, dia sempat kasih tahu Instagramnya, satu laki-laki, saya agak lupa namanya. Tapi itu pun juga ketika kita mau konfirmasi juga kayaknya nggak juga gitu ya Mas. Jadi ini kita agak gimana ya, dari awal tuh memang ada kecurigaan sih Mas sebetulnya gitu. Yang paling parah tuh menurut saya fittingnya, karena model yang dikasih sama, ukuran yang dikasih sama Eski itu jauh berbeda sama model-model yang ada di sana. Justru ukuran yang dikasih itu adalah yang paling kecil dari antara semua model-model yang ada di sana. Jadi saya datang, saya beresin baju sendiri, Eski nggak ada sama sekali. Terus juga ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Setelah show itu kan juga kita ada pop-up store tuh Mas di Manhattan. Jadi ada lagi tuh kegiatan di situ, dan itu juga acaranya juga menurut saya juga nggak terkoordinasi dengan baik. Dia memanfaatkan Times Square yang semua orang tuh pengen punya mimpi show di sana itu, dan paling parahnya dia hanya menjual ketika kita itu foto-foto kita itu di billboardnya itu ya, billboard ya atau apa itu yang di Times Square. Dan itu kan semua melakukan bisa bayar gitu loh. Itu bukan hal baru.
Jadi saya menghimbau di sini kepada orang Indonesia atau desainer ataupun brand, jangan terpengaruh deh gitu. Saya malu loh foto-foto yang saya dibuat sama Eski terus dipajang di Times Square, di kiri kanan depan belakangnya itu brand-brand internasional yang keren banget dibuatnya. Itu jadi menjual Indonesia tapi tanpa disadari itu mempermalukan Indonesia. Puncaknya beberapa minggu lalu, sebuah surat pernyataan terbuka dari sejumlah peserta desainer tentang problema di event Indonesia Now New York Fashion Week Show dikirimkan ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York. Muncul pula pernyataan dari KJRI New York tentang polemik ini. Kejadian-kejadian terakhir ini Pak, teman 5 tahun terakhir ini, ada informasi bahwa fashion-nya itu tidak mismanagement gitu ya. Ada informasi juga bahwa ternyata harus membayar yang tidak sesuai dan sebagainya. KJRI sendiri mensikapi ini gimana Pak? Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Sebetulnya dalam hati-hati ini kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, lihat legal standing-nya. Apakah benar misalnya event organizer-nya atau siapapun itu memang memiliki katakanlah bisnis yang sah, yang legal. Itu yang perlu dilihat. Yang kedua adalah aspek manajemen. Apakah dari sisi manajemen ini benar, make sense atau tidak? Kami menghimbau juga kalau teman-teman, Bapak Ibu yang bergerak di sektor fashion ingin menanyakan sesuatu apa yang terjadi di New York, bagaimana caranya, tips-tips apa saja, KJRI New York sangat terbuka untuk merespon dan memberikan masukan. Pak, sekarang ini yang lagi ramai Indonesia Now. Indonesia Now ini kan sebetulnya yang menjembatani antara event organizer dari New York Fashion Week ya, dengan partisipan atau calon partisipan yang akan mengikuti New York Fashion Week. Jadi mereka ini kan bridging-nya ya untuk ke sana. Nah ini kita untuk mengurai hal-hal ini kita tentunya akan mengambil langkah-langkah seperti misalnya kita coba menghubungi langsung New York langsung ke IO-nya langsung ke New York Fashion Week yang organizer-nya. Himbauan dari Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia kepada publik telah menutup program kita kali ini. Mudah-mudahan polemik Indonesia Now di ajang New York Fashion Week Show tidak terjadi lagi. Dan mudah-mudahan fashion Indonesia tidak berhenti dan tetap maju untuk memajukan nama Indonesia dan tampil di industri fashion terutama di kota New York ini. Saya Lara Tama, salam kreatif dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Teman.